Keberadaan Detasemen Khusus 88 tak lepas dari aksi teror bom Bali pada tanggal 12 Oktober tahun 2002 lalu. Jauh sebelum peristiwa nahas itu muncul, Indonesia belum memiliki satu pasukan khusus yang menangani masalah terorisme. Puncaknya pada 188 Oktober tahun 2002, pemerintah memasukkan isu terorisme ke dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Dalam praktiknya, Densus 88 bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan, dan bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme. Tak hanya itu, Densus 88 juga berwenang untuk melakukan penangkapan terduga teroris dan menetapkannya sebagai tersangka. Jauh sebelum Densus 88 didirikan, Polri telah memiliki Korps Brimob. Kesatuan tersebut merupakan salah satu unit tertua yang ada di dalam organisasi Polri. Dalam sejarahnya, Brimob dikenal dengan pasukan polisi istimewa. Kesatuan ini turut berperan saat masa penjajahan Jepang. Brimob turut berjuang dalam pertempuran tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya. Dalam menjalankan tugasnya, Brimob berperan dalam menangani terorisme, penanganan kerusuhan, penegakan hukum berisiko tinggi, pencarian dan penyelamatan, penyelamatan sandera, dan penjinakan bom, EOD. Untuk memaksimalkan tugas-tugasnya itu, Brimob memiliki dua resimen utama, yakni Gagana dan Pelopor. Satuan 81 atau yang dulu sebagai Sat 81, Gulter, penanggulangan teror, merupakan satuan di Kopassus yang merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Berdirinya satuan ini tak lepas dari maraknya tindakan pembajakan pesawat terbang era tahun 1970. Pada tanggal 30 Juni tahun 1982, muncullah Detasemen 81 dan 81 Kopasanda. Satuan ini berfokus pada aksi teror berskala besar, misalnya pembajakan pesawat terbang, pembebasan sandera pada objek vital seperti kedutaan besar, pembajakan di gedung tinggi, dan seterusnya. Detasemen Jalamangkara, Denjaka, merupakan pasukan elit yang dimiliki TNI Angkatan Laut. Tak mudah bagi seorang tentara untuk masuk ke dalam pasukan elit ini. Denjaka terdiri dari gabungan personel komando pasukan Katak, Kopaska, dan batalion intai amfibi, TAIFIB. Dalam praktiknya, Denjaka ini merupakan detasemen khusus penanggulangan teror aspek laut. Satuan itu dibentuk pada tanggal 13 November tahun 1984. Anggota Denjaka bahkan mampu melepaskan diri di laut saat tangan dan kaki diikat. Kemampuan menyelam yang mereka miliki juga menjadi keistimewaan tersendiri. Satuan khusus yang juga dikenal dengan nama Sat Bravo 90 merupakan satuan pelaksana operasi khusus Korps Pasukan Khas, Kopashas, yang dimiliki TNI AU. Sat Bravo 90 dikukuhkan pada tanggal 16 September tahun 1990. Anggota Sat Bravo bertugas melaksanakan operasi intelijen, melumpuhkan alutsista atau instalasi musuh dalam mendukung operasi udara dan penindakan teror bajak udara serta berbagai operasi terkait lainnya.